Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu, Mas. Perkenalkan Tiang Madayatnya periode filsafat semester 4. Pak. Izinkan bertanya sama guru. Pertanyaannya begini, tapi Wastana, kita ini kan hidup di alam semesta, dan nah kita ini manusia adalah disebutkan sebagai mikrokosmos, alam semesta makrokosmos, atau Buana Alut Buana Ageng. Nah, di Buana Agung ini kan ada istilahnya energi gitu Pak ya, energi yang menurut salah satu referensi yang pernah Tiang baca itu alam semesta ini yang membuat energi sehingga manusia ini mempunyai yang mempengaruhi manusia ini mempunyai sifat seperti anggaplah seperti sekarang ini misalnya gitu Pak. Nah, dalam ilmiah gitu misalnya Pak, nah Pak kebetulan sebagai seorang dokter Pak Guru, apakah dari manusia itu sendiri kan kita masing-masing mempunyai energi positif maupun energi negatif. Nah, pertanyaan Tianika, apakah lebih dominan sifat manusia ini yang mempengaruhi alam semesta ini, energinya, atau memang alam semesta ini yang mempunyai energi yang mempengaruhi sifat-sifat manusia ini di bumi ini gitu Pak? Karena kalau kita lihat dari sisi misalnya dari sisi ajaran tattwa gitu misalnya ada disebut ya zamannya Satya Yuga, Treta Yuga, dua para yuga, bahkan ke Kali Yuga. Kan seolah-olah itu memang dari alam semesta yang mempunyai yuga-yuga itu berubah sampai terakhir ke Kali Yuga. Nah, kalau kita kaitkan sekarang misalnya Pak, misalnya kalau kita masuk ke suatu rumah misalnya atau satu ruangan, kita kadang-kadang merasa di rumah itu merasa nyaman gitu misalnya, indah, harmonis seolah-olah gitu. Tapi ada juga kita merasakan datang ke satu rumah kok rasanya rumah ini tidak harmonis gitu. Kan kita masing-masing pasti pernah merasakan hal itu. Berarti kalau berdasarkan itu kan seolah-olah penghuni rumah itu yang membuat suasananya artinya seperti itu gitu. Berarti kalau dikaitkan dengan tadi yang sampaikan yuga-yuga itu seperti berlawanan dia gitu Pak, antara alam semesta yang merubah sifat manusia atau memang manusia yang menyebabkan pikirannya manusia seperti itu adanya gitu, bukan alam gitu seolah-olah gitu Pak. Ampura nih ke mantan pertanyaannya suksema. Ya. Jadi ini pertanyaan bagus Pak Made. Kembali ke konsep pentingnya itu tentang kecerdasan, energi, materi. Tuhan sebagai kecerdasan yang mengisi segenap ruang kosong atau purusa, ya sebagai kecerdasan, menunjukkan kemampuan melakukan usaha, entah usaha penciptaan, pemeliharaan, ataupun peleburan disebut energi. Kemampuan melakukan usaha. Energi memadat menjadi materi. Ini dulu. Jadi energi memadat menjadi materi. Sehingga setiap materi itu pasti mengandung energi yang cerdas. Dengan demikian pada dasarnya energi itu netral. Energi itu netral. Nanti yang kasih lihat kenapa energi itu netral. Bukan negatif, positif sesuai dengan yang kita sebutkan. Contoh nih, ada energi gravitasi. Apakah energi gravitasi positif apa negatif? Kita nggak tahu. Energi gravitasi ya gravitasi aja. Ada ukuran-ukurannya tapi nggak ada istilah negatif. Kemudian ada energi potensial, energi kinetik, energi cahaya. Apakah cahaya itu negatif atau positif? Kita yang memberi nilai. Contoh, ada orang yang suka cahaya terang, tapi ada orang yang tidak suka cahaya terang. Maka cahaya terang disebut negatif oleh yang tidak suka. Tapi bagi yang sedang membaca,
dia nggak suka cahaya yang samar. Yang samar disebutnya negatif, yang terang disebutnya positif. Jadi manusia yang kemudian memberi istilah positif negatif itu yang pertama. Tapi jangan lupa, ada energi-energi yang memang memberi manfaat positif atau memberi manfaat negatif. Jadi energi itu normal, tapi memberi manfaat positif apa negatif. Contoh nih, pagi-pagi ketika energi cahaya berupa ultraviolet, panjang gelombangnya jadi ultraviolet, itu bermanfaat bagi tubuh yang membutuhkan produksi vitamin D dalam dirinya. Tapi jika dipakai mengeringkan baju pagi-pagi, anggaplah saya ingin 1 jam ini baju saya kering dengan menjemur jam 6 sampai jam 7, lama keringnya dia, nggak ada guna di situ. Tapi kalau pas tengah hari trik-trik itu bagus dia. Tapi buat berjemur nggak bagus. Ya. Tapi tetap aja dia memang cahaya gitu. Nah, sehingga dari sanalah kita paham bahwa energi cahaya itu netral saja, tetapi dia bisa menimbulkan ekses negatif pada si A, tapi positif pada si B. Masing-masing orang merasakannya. Kemudian ada lagi ketika Tuhan sebagai energi mewujud sebagai energi suara. Tadi kan energi cahaya, sekarang jadi energi suara. Suara itu netral. Suara kicau burung itu netral. Dia berkicau aja. Atau suara ayam berkokok, dia alami, pagi-pagi berkokok. Tapi bagi bule-bule yang tinggal di Bali, pernah nggak dengar berita itu? Bule-bule ngamuk ayamnya berkokok sebelah rumahnya. Karena di negaranya tidak ada ayam berkokok di sebelah rumahnya kan gitu. Kalau di Bali biasa, ya kan? Nah, jadi penolakan kita menyebutnya negatif, penerimaan kita menyebutnya positif. Musik cadas bagi orang yang suka mekidung, yang lembut-lembut begitu misalnya, merasa tidak nyaman di ruangan yang penuh dengan energi suara musik cadas. Tapi bagi orang yang pinginnya happy-happy, pokoknya ingin ngedance gitulah, ingin pokoknya happy-happy, masuk ke sebuah ruangan yang di sana energinya lembut-lembut suaranya, bikin ngantuk aja begitu. Sama dengan momen pencerahan seperti ini. Beberapa orang akan, apa ini tuh, bikin ngantuk aja. Betul nggak? Di beberapa energi suara yang lain yang keluarnya menjadi caci maki, dia senang. Wah ini baru seru nih, orang debat, dia senang. Ada memang begitu. Nah, beberapa orang itu, tanpa sadar, manusianya mengeluarkan energi cahaya mata, kan mengeluarkan cahaya, energi itu, cahaya mata kita. Energi suara, atau energi elektromagnet bisa keluar dari tubuh diri kita. Bayangkan, sebuah keluarga tinggal di sebuah rumah mewah, tapi energi pandangan matanya selalu melotot-melotot satu sama lain. Energi suaranya selalu bentak-bentakan sama orang lain. Nyamankah mereka di dalamnya? Salah satu pasti nyaman, yang lainnya nggak nyaman. Begitu kita yang terbiasa di rumahnya energinya lembut-lembut, damai, masuk ke rumah itu akan merasa nggak nyaman di rumah itu. Kenapa? Seluruh materi rumahnya itu, entah pertiwi, apah, teja, bayu, dan akase, entah benda padat, benda cair, gas, atau cahaya-cahaya di sana, itu bisa merekam frekuensi energi yang dipancarkan melalui pancaran mata orang-orang yang tinggal di sana, atau melalui energi suara, percakapan, bentakan-bentakan orang di sana, itu terserap di rumahnya. Mereka mungkin biasa karena mereka sudah beradaptasi dengan energi seperti itu. Sama dengan orang yang sudah beradaptasi di ruang diskotik yang lampunya blak 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 blak, samar tapi ada duk 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 duk, betul nggak? Kita sudah masuk ke sana, hancur otak kita. Yang kita bisanya apa, di kuburan, disuruh masuk ke situ, jadi mengerikan gitu. Kalau orang-orang suka ingar-bingar begitu disuruh masuk ke kuburan, gelisah dari situ. Bagi orang yang suka meditasi kuburan, aliran Bhairava, oh ini tempat yang damai, begitu dia. Bagi kita, wah kuburan itu tempat yang tidak nyaman, itu penuh energi negatif, gitu kita. Betul nggak? Bagi orang Bhairava, ini kedamaian. Kenapa? Makanya banyak orang diceritakan Pak Surya tadi, sukanya zaman dulu guru-guru ngajarnya malam-malam dan di kuburan. Kenapa?
mereka akan diam ke depan, takut toleh-toleh sana sini, fokus pada gurunya. Lalu dia nggak akan berisik. Kenapa? Karena dia pikir-pikir supaya kedengaran suara hantu yang datang. Maka mereka diam aja begini. Jadi gurunya pun bisik-bisik. Sehingga ilmu rahasia itu tidak sampai kedengaran kemana-mana. Karena bisik-bisik. Tapi kalau di tempat rame, gurunya bisik-bisik, nggak ada yang dengar. Kalau di kuburan, nggak usah disuruh hening. Semuanya hening. Nggak usah disuruh. Dengarkan saya baik-baik, nggak usah disuruh begitu. Langsung, siapa tahu ada suara hehehe gitu. Langsung otomatis gitu. Gitu. Nah, jadi dari sanalah. Nah, ada zaman di mana secara kesadaran kolektif ini ngetren. Ada zaman di mana pencerahan spiritual ngetren. Sehingga semua orang berpikir positif, dalam arti positif, berpikir yang dewata, berpikirnya bijak begitu. Ketika seluruh suara itu suara penuh kelembutan, begitu. Tatapan mata ramah, gitu. Dunia tempat itu menjadi bagus. Seperti Bali dulu. Bali dulu penuh dengan orang-orang yang percaya pada hukum karma. Sehingga tidak ada banyak kejahatan akibat takut dengan karma. Sapa menyapa ada, wayan, kije, semengan, melalui. Sapa menyapa ada. Sekarang dengan banyaknya turis-turis datang ke Bali, sapa menyapa mungkin berkurang. Kenapa? Mau nyapa orang asing, mind your business, kan marah dia. Kalau dulu kita menyapa, Pak, saking napi, lu ngekije, ngerah sire. Oh, tiang saking klungkung, kekute ngerah niki. Disambut dengan ramah. Sekarang kalau kita tanya, coba boleh-boleh besok. Hey friend, what's your name? Siapa kamu? Namamu di mana? Berapa marah dia, betul nggak? Kemudian berkuranglah orang-orang saling menyapa dengan ramah. Kan berkurang itu. Energi keramahan berkurang. Dulu orang banyak hidup dengan penuh kepercayaan pada lingkungan. Contohnya apa? Naruh motor, naruh sepeda sembarangan, nggak akan ada yang ngambil. Sekarang orang penuh dengan ketidakpercayaan. Kalau energinya penuh dengan ketidakpercayaan, sudah dikunci, digembok segala macam, kecurian pula gitu. Ya, pura-pura dicuri pertimanya, sangku dicuri, bahkan kepada Ida Batara pun kita takut. Makanya sampai-sampai apa pura dijaga oleh manusia. Bertentangan dengan senada dengan yang disampaikan Jero Jelang Cengblong. Harusnya Batara nyaga raga nyaga Batara gitu contohnya. Ya kan? Akhirnya apa? Secara kolektif kemudian kita banyak memancarkan energi-energi negatif. Begitu ada orang asing, orang-orang dari luar daerah datang ke sini, dulu kita terima dengan keramahan. Ternyata dia bikin banyak kekacauan. Maka kita berpikir semua orang yang datang dari luar akan membawa kekacauan. Maka kita penuh dengan vibrasi-vibrasi kecurigaan. Alam kita menangkap vibrasi kecurigaan kita. Disitulah menciptakan zaman-zaman. Zaman Satya Yuga, Kerta Yuga gitu. Apa namanya lagi itu? Dua para yuga, Kali Yuga. Nah, zaman sekarang kenapa sebut zaman Kali? Penuh dengan itu kita, penuh kecurigaan pada orang-orang, betul nggak? Ya, kira-kira seperti itu Pak Made. Ya, oke, tambahkan sudah silakan. Ya, ketika ada pertanyaan, yang mana sih yang mempengaruhi mikrokosmos, yang mempengaruhi makro, atau makrokosmos yang mempengaruhi mikro, kan gitu. Sama juga kadang-kadang begini juga, pernah nggak berpikiran seperti ini tentang ramalan? Kita yang bisa memprediksi masa depan, atau sebetulnya masa depan memberikan sedikit sinyal yang akan terjadi? Maaf, kita yang bisa membuat atau menciptakan masa depan, atau masa depan itu sudah pasti, tapi dikasih sedikit clue-nya tentang masa depan itu ketika saat sekarang ini. Saya mikir dulu, kita yang membuat akhirnya itu menjadi, ya hukum law of attraction lah, menarik itu sehingga terjadi, atau justru itu sudah memang akan terjadi. Tapi dalam keheningan, kayaknya akan begitu deh. Nah itu juga tadi dicontohkan bagaimana kita, apakah tempat itu yang membuat diri kita menjadi merasa apalah tadi,
negatif atau positif, atau justru kita yang membuat tempat itu beraura positif atau negatif kan gitu. Ya, balik lagi ada pertanyaan lagi. Yang mana sih duluan, ayam atau telur gitu. Kalau ayam, masa sih ada ayam tanpa ada telurnya dulu? Kalau telur, masa sih ada telur nggak ada ayam yang netasin gitu. Ya sederhananya gitu. Ketika artinya dalam situasi sekarang kita menanyakan sederhana kan gitu. Kalau ditelusuri tentu pasti ada jawabannya itu yang mana duluan. Tapi ketika sederhana itu, nah, mungkin kita bisa jawab bahwa kita saling mempengaruhi. Dan bahkan ya di agama kita menyatakan bahwa kita percikan dari makrokosmos itu sendiri kan gitu. Apa yang ada di luar itu ada di dalam kan gitu. Kurang lebihnya yang kita yakini. Sehingga apa? Contohnya bagus sekali ketika satu rumah itu. Ketika kita masuk, kita sudah punya perasaan, ini kok negatif ya? Oke lah, ketika kita yakini bahwa rumah itu yang membuat atau memberikan sinyal negatif ke diri kita. Tapi coba ditelusuri. Artinya kita yakin bahwa rumah itu yang mempengaruhi perasaan kita. Tapi ketika ditelusuri, apa yang membuat rumah itu mempunyai aura negatif? Adalah penghuni sebelumnya atau kejadian di sana. Yaitu apa? Mikrokosmos yang ada di sana itu mempengaruhi aura tempat itu. Sehingga aura itu mempengaruhi mikrokosmos yang datang kan. Nah, inilah bolak-balik lah. Saling mempengaruhi dia. Sehingga apa? Kenapa di tempat-tempat suci itu adalah tempat untuk ngecas yang low bad atau tempat untuk justru memberikan energi di tempat itu lebih besar lagi bagi orang-orang yang memang punya energi besar. Oke, contoh misalnya nih, seseorang ke sana, ke tempat itu, duduk meditasi dengan dia tidak sedang low bad, artinya ya normal, santai aja, bahkan dia punya suatu keyakinan besar, energi besar. Tentu itu berpengaruh terhadap tempat itu menjadi lebih frekuensi, powerful, segala macam. Tapi ada juga seseorang yang mungkin dia punya kesedihan, low bad, lagi gimana, masuk di tempat itu, dia dapat energinya gitu. Nah, sehingga apa? Saling mempengaruhi. Artinya sebagai personal akan mempengaruhi. Kita percaya bahwa setiap benda itu pasti merekam data. Dan itu dipercaya oleh sains. Jadi batu pun ada datanya, bahkan di air pun ada datanya. Nah, kita yakin itu ada dan dibuktikan secara sains. Sehingga apa? Tentu kenapa ada data? Pastinya ada juga si pembawa data. Nah, pembawa data itulah tentu orang-orang yang ada atau pernah berada di tempat itu sehingga menimbulkan endapan-endapan data yang dominannya apa? Ketika dominannya positif, tentu itu akan terpancar bagi orang yang datang berikutnya. Atau dominannya negatif juga terpancar, dia bisa merasakan, aduh ini orangnya kok negatif, semacam itu. Jadi sepertinya saling mempengaruhi. Ya, ini kemantas ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Rika dari jurusan Filsafat Timur semester 4. Di sini saya mau berdiskusi mengenai mengapa fenomena konfirmasi agama menjadi hal yang menarik untuk dipelajari dan apa saja faktornya untuk mempengaruhi seseorang untuk berpindah agama. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, makasih Rizka. Konversi agama ya, konversi ya. Beberapa agama itu lahir dengan tujuan untuk memunculkan kebaikan pada diri manusia. Itu basic pertama agama kan. Jadi agama dilahirkan tidak untuk menciptakan kehancuran, tapi untuk menciptakan kehidupan yang lebih damai, jadi hubungan yang lebih baik. Nah, maka muncullah upaya untuk menyebarkan ajaran-ajaran agama itu kepada orang-orang yang dianggap bisa menimbulkan ketidakdamaian, kehancuran dunia. Itu basic awalnya. Sehingga dia merasa menyebarkan itu adalah menyebarkan ajaran kebaikan, merasa. Sehingga menjadi baiklah ketika mereka
jadikan tugas misionaris sebagai upaya untuk mengubah orang menjadi lebih baik menurut versi ajaran tersebut. Kebayang maksudnya? Contoh nih misalnya, yang suka makanan di warung A, lalu yang coba makan di warung B, ternyata warung A lebih enak daripada warung B. Begitu ketemu teman yang ada makan di warung B, tapi belum pernah ke warung A, apa yang akan dia lakukan? Makanan di sana lebih enak, coba-coba dong. Begitu coba, benar kan? Tuh kan? Semua dikasih tahu begitu. Apalagi kalau seandainya si warung A memberinya komisi gitu misalnya. Maka dia akan menyampaikan kebenaran menurut versinya kepada orang lain. Sayangnya kemudian, misalnya nih ketemunya beda. Warung A itu misalnya warung ikan laut. Tiang pergi ke warung B, warung vegetarian. Karena kebetulan vegetarian. Datang si A, datang orang ini. Warung si A tuh bagus. Warung apa itu? Warung ikan laut. Oh, saya kebetulan vegetarian. Vegetarian nggak bagus. Ini bagus. Nah, mulai. Kebayang nggak? Mulai dia mencoba mempengaruhi hal-hal yang mengatakan itu lebih baik. Padahal versi orang itu belum tentu baik. Muncullah konversi-konversi karena apa? Merasa agama ini lebih baik daripada agama ini. Itu yang membuat kemudian muncul perdebatan, muncul saling klaim. Saling klaim inilah yang menyebabkan sesuatu itu menarik. Kenapa? Karena manusia suka sekali dengan hal-hal yang penuh pertengkaran. Gitu. Ya enggak? Ya, coba lihat di YouTube. Kalau begitu orang berbicara tentang hal-hal kontroversial, penuh penontonnya. Begitu bicara tentang hal-hal yang bersifat pencerahan, sedikit penonton itu enggak? Begitu. Memang begitu. Itu realitanya begitu. Orang suka sekali gini. Kalau ada orang meditasi di pantai, berapa orang nonton? Paling orang lewat. Tapi begitu 2 orang berkelahi, berapa orang nonton? Woi, langsung video. Memviralkan hal seperti itu, betul nggak? Nah, konversi-konversi seperti itu tujuannya sama. Mencoba mengagamakan orang yang sudah beragama. Dengan harapan, aku menjadi orang yang baik kalau sudah mengarahkan orang itu ke agama yang baik menurutku. Dan ketika semua orang mengklaim agamanya baik, saling mencoba mengkonversi. Si A mengkonversi si B menjadi agamanya, merasa senang. Sebaliknya si B bisa mengkonversi ini menjadi senang. Nah, kalau kita di Bali, di Hindu Bali, tidak ada ajakan untuk mengkonversi orang. Karena kita percaya di bagian tertentu ada yang disebut Atmanastuti. Biarlah orang itu terhubung dengan Tuhannya apa adanya, sebagai sebuah hubungan pribadi sifatnya. Masuk ke wilayah acara, nah itu kita kebersamaan, nah lain lagi urusannya gitu. Ya, makanya di Bali itu, mau jungkir balik, ya, mau meditasi di manapun gitu, asal jangan jelek-jelekin orang yang tidak meditasi, enggak apa-apa. Mau vegetarian, ya, tidak makan nasi, tidak makan apa, bahkan tidak makan batu sekalipun enggak apa-apa. Selama tidak mengatakan itu lebih baik daripada orang lain, saling menghormati, itulah yang dianggap oke. Tapi begitu orang lain dianggap jelek, aku yang paling baik, nah, ada yang dilukai, yaitu apa? Ajaran Atmanastuti, di mana setiap orang itu urusan pribadi, jangan masuk ke wilayah-wilayah itu gitu. Ya, orang Bali itu kan dari dulu nggak pernah nyongkel-nyongkel orang gitu. Ya, jangan memaksa orang Bali yang memuja leluhur untuk memuja yang lain gitu. Karena itu memang rasa hormatnya. Kan di Bhagavad Gita di Weda yang mana mengatakan, Pitri Dewa Bawa, Mitri Dewa Bawa. Ayah ibumu adalah dewa. Sekala kan begitu. Bahkan ketika sekala pun ayah ibu dianggap dewa, apalagi ketika menjadi leluhur. Makanya leluhur itulah para dewa dan petik. Sehingga disebutlah Dewa Pitara. Dewa yang pernah turun menjadi ayah ibuku. Bahwa di tempat lain ada dewa yang pernah turun menjadi orang yang
puja, terserah. Tapi di Bali, dewa itu pernah turun sebagai ayah ibu sesuai Weda juga. Maka izinkanlah orang-orang Bali memuja leluhurnya sebagai dewa Pitara, ya. Sebagai Betara yang gurunya gitu. Nah dari situ kemudian konversi itu sebenarnya tidak perlu bagi mereka yang sudah mengerti. Tapi bagi orang-orang yang tidak beragama dan menjadikan sifat-sifat buta kegelapan sebagai agama, yang tanda petiknya agama-agamanya, nah ini dikonversi cocok. Konversi dari buta menjadi dewa. Buta itu penuh kegelapan, jadi dia berpegang pada kegelapan, sabda timire pegangannya. Gelap oleh harta, gelap oleh kepintaran, gelap oleh kebangsawanan, gelap oleh sifat yawananya, mabuk daratan, mabuk segala macam. Itu perlu dikonversi menjadi orang dewasa. Agamanya perlu diubah. Cocok. Nah ini orang sudah beragama, sudah tekun menghadap Tuhannya, sesuai yang dia yakini, sudah terserah. Ya, itu harusnya. Gitu. Sehingga inilah kedamaian. Makanya di Islam pun ada istilah gitu. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku, agamaku, agamaku. Kalau itu dijalankan dengan baik, itu memunculkan toleransi antar beragama. Di Hindu juga ada. Ekam satwiprah bahu dewa danti. Tuhan itu satu, orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama, siapapun boleh. Asal jangan, oh nama ini baru bagus, namamu jelek. Nah, itu yang kemudian menyebabkan pertikaian nggak penting gitu. Ya enggak? Saya makan nasi goreng, kamu ngapain fried rice gitu. Kacau. Ya enggak? Nah, kira-kira seperti itu. Nih, ada sedikit tambahan. Ya, seru ketika sudah membahas tentang agama. Ya. Tapi saya betul-betul mendapatkan satu pembelajaran penting sekali terkait dengan agama di sebuah film yang judul filmnya PK. Ya, PK gitu, PK. Itu film India. Siapa pernah nonton? Kalau itu terkait dengan agama, bahkan dulu saya kopi itu sampai ngeban CD-nya itu, laptop saya atau PC saya ya mungkin terbakar istilahnya ya. Ngeban, benar-benar ngeban gitu ya. Ya terbakar, ban itu yang terbakar. Saking merasa dapat satu pencerahan dari film itu. Ya setidaknya film itu menceritakan sang sejatinya yang dianggap atau disimbolkan sebagai seseorang dari planet lain datang ke bumi gitu. Tiba-tiba dia kehilangan jalan pulangnya berupa kunci. Nah, pernah dikupas oleh Pak Dokter secara detail di rumah semesta. Dimana akhirnya di sanalah start awalnya dia mencari Tuhan untuk menemukan kunci dia gitu. Mulailah dia berpindah-pindah agama di sana untuk mencari sang Tuhan yang dia yakini bahwa dengan dia menemukan sang Tuhan, akhirnya dia menemukan kunci untuk pulang gitu. Nah di sanalah banyak ritual tertentu yang kok ini berseberangan, ketika ya di sanalah mulai pro kontra pikirannya bekerja. Terus pokoknya saran saya nonton. Nah terkait dengan itu adalah bagaimana perbedaan agama. Ada juga situasi yang berbeda pandangan, apakah perlu punya agama atau enggak gitu. Itu lagi, ini beda agama, pro kontra. Ada lagi pro kontra yang masih perlu agama enggak? Buat apa perlu agama? Yang penting kan berbuat baik. Buat apa kalau masih korupsi kan banyak begitu juga. Nah ketika agama itu dimaknai adalah pegangan hidup gitu ya. Saya membayangkan bagaimana ketika kita anggaplah naik roller coaster deh, atau roller coaster ya lagi melaju, tiba-tiba bautnya jatuh, lepas gitu. Apa hal yang kita lakukan selain berteriak? Mau jatuh, kayaknya mau jatuh nih, apa kita lakukan? Pegangan kan? Pertanyaan saya, kalau kita pegangan sekuat mungkin, mau kita pegangan kuat kek, nggak kuat kek, kalau itu jatuh aja kan gitu.
Tapi kenapa kita pegangan? Karena secara psikologis ketika kita memegang sesuatu, perasaan takut kita seakan-akan berkurang sedikit dengan rasa nyaman itu. Kayak seakan-akan ada yang melindungi deh gitu. Rasa aman itu hadir gitu. Sama bayangan saya seseorang yang naik roller coaster nggak punya pegangan berupa agama gitu. Tapi seorang yang punya agama, karena apa? Syarat agama kan salah satunya adalah ada Tuhan. Tuhan, kemudian ada kitab sucinya kan gitu, ada nabinya, ya semacam itu. Kita bicara syaratnya adalah Tuhan. Berarti seorang yang beragama percaya akan adanya Tuhan, seorang yang tidak beragama tidak percaya, kurang lebihnya begitulah. Sehingga apa? Pada saatnya kita mau pulang nanti, teman yang kita akan bisa ajak bercakap-cakap dalam kesendirian itu adalah ya Tuhan itu sendiri. Keyakinan kita terhadap Tuhan itulah yang kita bisa ajak diskusi nanti. Tentu saya membayangkan ketika saya, karena ini ada persimpangan adalah perjalanan saya pribadi gitu. Berpikiran kenapa sih ada perlu agama, kenapa nggak kita berbuat baik aja gitu. Akhirnya terjawabkan dengan bahwa agama itu adalah bagaimana kita nantinya jauh merasa nyaman, aman ketika kita mau pulang nanti, ataupun sedang naik roller coaster kehidupan. Lagi emosi tinggi, situasi nggak bagus, down atau apa. Kalau itu memanfaatkan Tuhan dalam diri, kita tenang, komunikasi, rasa aman, nyaman, itu jauh lebih mudah dibandingkan tidak ada itu. Sehingga apa? Ya, kenapa tidak memutuskan tetap beragama sebagai sebuah pegangan? Bahkan Pak Dokter sering itu saya terngiang-ngiang dengan pernyataan beliau atau ucapan terkait bagaimana beliau boleh dihilangkan keyakinan terhadap apapun, tapi jangan dihilangkan satu keyakinan terhadap beliau kan gitu. Karena saya yakin beliau dapat sesuatu banget, dan tanpa keyakinan itu tidak akan mudah menjalani hidup. Ya, artinya apa? Sana kita bisa maknai bahwa ya pegangan itu penting, dan biarlah bagaimana kita lebih memaknai ke dalam atau dalam artian agama kita, karena sejatinya semua juga mempunyai pesan-pesan yang sama. Nanti dipikir akan lebih detail lah gitu. Semua. Film Piki-nya nanti boleh dicari di YouTube ya, di kanal W Mustika at Rumah Semesta. Nanti ada mengupas film Piki pada detail per screen, per kata itu, subtitle itu ada screenshot, ada pesan mendalam di situ. Hebat sekali orang dulu bikin. Ya kira-kira gitu ya, Chris. Silakan, Chris. Baik, jadi sebelumnya Om Swastiastu. Saya Krisna, izin bertanya terkait pembahasan yang tadi. Krisna, ada beberapa sedikit pertanyaan yang masih Krisna pertanyakan sebenarnya dari jauh-jauh hari. Dan kebetulan tadi Pak Made memancing itu waktu saat baru datang tentang pengabenan. Jadi belakangan ini Krisna banyak sekali menemukan acara pengabenan yang dimana itu adalah kerabat sendiri. Jadi dari sana Krisna mempelajari bahwa banyak sekali ternyata ada perbedaan, baik dari cara pengabenannya, dari sudut pandang warganya, dan banyak sekali perbedaannya. Sampai beberapa kali sebelum Krisna menemukan momen di kerabat sendiri, dulu Krisna sampai datang ke salah satu acara yang besar termasuk di Batur terkait pengabenan. Jadi saking keponya Krisna terkait pelepasan tubuh kasar itu, bagaimana sih yang sebenarnya gitu. Karena yang Krisna pelajari sampai sekarang bahwa banyak sekali sastra yang menyebutkan cara pengabenan itu baik sisi A, sisi B, sisi C, dan banyak sekali. Namun sastra yang dibaca itu memang berpegang teguh bahwa ada beberapa waktu, beberapa banten yang harus disesuaikan, dan jika tidak akan menjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada sang roh yang sudah meninggal begitu. Namun ternyata di tempat-tempat yang masih tergolong pedalaman atau ya masih dalam ruang lingkup Bali itu tidak melakukan hal tersebut yang tidak sesuai dengan sastra. Tapi sampai detik ini yang lahir kembali di sana, desa di sana masih berjalan baik-baik saja tanpa mengikuti sastra tersebut. Kemudian di Denpasar sendiri itu Krisna lihat
hampir mirip dengan sastra yang ditulis dan masih sama aja dampaknya, tidak ada yang berbeda sama sekali. Jika memang sastra itu dijadikan patokan, mengapa desa Kalapatra tersebut yang ada di masing-masing daerah itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan? Apakah itu ada penyebab di balik semua itu? Apakah bagaimana? Entah itu timbul dari masyarakat yang diam di sana, apa memang ada perjanjian di balik itu untuk mengantarkan sang roh sendiri untuk pergi dari dunia ini? Mungkin itu bisa dibantu dicerahkan karena sampai detik ini Krisna belum menemukan jawaban yang terbaik bagaimana. Ya. Ya, terima kasih. Makasih Krisna. Ini pertanyaan bagus, tapi sebelum masuk ke wilayah jawabannya, coba renungkan analogi begini. Ketika seseorang mau pergi ke Jakarta, naik pesawat. Beda maskapai, beda kebijaksanaan, betul nggak? Beda maskapai, beda kebijaksanaan. Beda penumpang, beda kebijaksanaan. Contoh nih, kalau pramugari sama-sama naik pesawat yang sama, pramugari tidak perlu melewati alat pemeriksaan, pilot apalagi. Kemudian anak kecil tidak usah menunjukkan KTP karena belum punya KTP, orang tuanya beda lagi. Terus yang membawa bagasi lebih dari ukuran sekian, koper lebih dari ukuran 20 kilo misalnya, harus di bagasi, nggak boleh ke kabin. Kalau yang kecil boleh ke kabin. Perbedaan itu, perbedaan maskapai memberikan perbedaan aturan. Orang check-in online dengan check-in langsung beda lagi waktunya. Jadi ada banyak perbedaan, tapi mereka pada akhirnya naik pesawat terbang yang sama, sampai di tempat yang sama. Itu contoh. Inilah yang kemudian memunculkan sastra-sastra yang berbeda aturan-aturannya, sesuai dengan desa Kalapatra. Sehingga ada desa Mawicara, ada ruang dan waktunya yang menyebabkan muncul perbedaan-perbedaan. Sehingga muncul Aji Swamandala dan sebagainya. Contoh. Dulu ada lontar yang mungkin itu, kalau tidak salah, Yama Purana Tatwa apa Yama Tatwa. Zaman itu, kalau orang ulah pati di zaman itu, upacaranya harus lewat dari 5 tahun baru boleh pengabenan dulu. Terus kalau dia sakit gering agung, upacara pengabenannya minimal lebih dari 11 tahun mungkin begitu. Sekarang, perubahan waktu. Sekarang meninggal, kalau bisa sekarang dilakukan upacara. Nah, gitu. Sehingga waktu kemudian mengubah segalanya. Tapi konsep dasarnya sama, yaitu apa? Melepaskan panca maya kosa, melepaskan tubuh, sehingga ada yang melepaskan tubuh dengan segera menghancurkan tubuhnya lewat pembakaran, ada yang bahkan mengizinkan tubuhnya hancur pelan-pelan melalui proses alam, seperti yang di Tengana, di Trunyan gitu kan. Trunyan. Ada yang kemudian mengizinkan bumi lah, ibu pertiwi yang membakar itu. Sehingga yang dibakar secara pengabenan hanya simbolik tubuhnya. Contoh misalnya yang di daerah bukit, karena dekat-dekat dengan Saat Kayangan. Nah, ada proses-proses lain. Tapi inti dari semua itu adalah hakikat, yaitu apa? Melepas kemelekatan sang ruh terhadap dunianya. Mirip-mirip itu intinya. Sehingga muncullah tempat-tempat lain, ininya beda. Dulu di Kute, ketika orang ada upacara ngaben itu, dia mengikuti konsep di mana-mana sepertinya sama. Konsep jangan sampai ketika kamu mengadakan upacara yadnya, pitra yadnya misalnya, orang lain yang membantu pekerjaanmu kelaparan. Sehingga dulu seingat yang waktu kecil, kita mebat, ya, bikin ngelawar penyu. Mau ngaben ngelawar penyu zaman itu. Kenapa ngelawar penyu bukan lawar babi? Karena di sini daerah pesisir, penyu banyak. Di daerah pedalaman nggak pakai penyu, dia pakainya babi. Tapi intinya sama-sama supaya ada konsumsi, gitulah intinya. Jadi pada beberapa hakikat itu ada kemiripan-kemiripan dan pada akhirnya ada pelepasan. Kenapa ada pelepasan? Supaya nanti baliknya murni lagi. Mau dia dimanapun berada, pasti baliknya rata-rata berkaitan dengan hukum karma, tautan karma. Kenapa orang di sana lahir di sana,
tautan karmanya lebih banyak di sana daripada di tempat lain. Itu contohnya. Lalu di sisi yang lain kita mengatakan para raja, para sulinggih, pendeta, itu kan pembelajarannya sudah tingkat tinggi kan? Dengan mudahnya mencapai kamoksaan, pelepasan dari keterikatan. Contohnya, orang-orang maharsi dulu yang kita dengar berita-beritanya moksa, langsung lenyap. Apakah para maharsi dulu pakai upacara-upacara besar? Nggak ada. Tapi sekarang, apa yang ingin disampaikan ketika orang-orang suci malah dibelit oleh naga besar, naga banda, bukan anti kecil, naga banda nih. Para raja dibelit dengan naga banda, sehingga harus dibunuh lah keterikatan itu kan gitu. Oh ya, mana naga banda, naga ular besar, banda ikatan, ngebandeng, mengikat. Nah mungkin karena para raja terikat oleh cinta rakyatnya. Jadi cinta rakyat itu seakan-akan mengikat sang raja. Ya kalau kita orang-orang biasa mungkin cuma istri aja yang mengikat kita. Jadi para raja diikat oleh orang-orang yang mencintai, yang menghormatinya, betul nggak? Para orang suci diikat oleh cinta dari para sisilnya, diikat oleh cinta dari orang-orang yang mendapatkan berkah, dipuput upacaranya. Kecintaan itu bukan hanya milik keluarga, tapi milik seluruh umat. Sehingga disimbolkanlah kemelekatan para umat, negara, bumi Bali gitu misalnya, sebagai simbol naga. Mungkin beliaunya sendiri sudah melampaui itu, mungkin. Seperti kisah hidup Pedanda Made Sidemen. Bahkan tidak memakai apa-apa, cukup diangkat 4 orang. Padahal beliau sastrawan besar gitu. Itu contoh. Nah jadi mulailah muncul perubahan-perubahan itu tergantung pada desa kala patra gitu. Ada tempat, ada ruang, ada waktu, ada sastra gitu. Sastra mana yang mau dipakai. Nah akhirnya dikumpulkanlah perbedaan-perbedaan sastra itu menjadi 9 ya. Berapa itu? Ya 9. Dari nistaning niste sampai utamaning utama gitu. Banyak ceritanya. Tapi kunci-kuncinya semua adalah tentang peleburan. Mau dia kelompok apapun, pasti ada momentum ngelinggi hang. Mau dia petani sampai para raja, setelah upacara pasti ngelinggi hang. Cuman kalau para raja disebutnya apa? Palebon, Maligio, Punggel, apa misalnya, apa Jawa. Kalau orang Bali ya nyekah gitu. Ngaben nyekah pragat gitu, tapi ngelinggi hang. Ini juga ngelinggi hang. Yang ini disebutnya apa? Orang biasa disebutnya apa? Roh leluhurnya Dewa Pitara. Kalau di sana apa? Sama Dewa Pitara. Nah, perbedaan-perbedaan itulah kemudian membuat keberagaman itu indah. Aneka tua gitu. Ada keberagaman yang membuat kita tidak bosen. Ada variasi-variasi begitu. Jadi variasi-variasi itu membuat apa? Membuat orang tidak pernah merasa dirinya tahu. Misal, kita tahu berbagai upacara yang ada di Desa Kute. Dibawa ke sana, upacara itu langsung membuat kita nggak tahu apa-apa karena beda tempat. Wah, saya nggak tahu nih. Saya kira diri saya tahu gitu. Sehingga seorang sulinggih pun terus belajar. Karena apa? Sastra ini cocok di sini, dibawa ke sini. Biasanya di sini begini, wah belajar lagi sastra-sastra gitu. Nah, variasi-variasi begitu. Nah, sama dengan di filsafat. Setiap tesis yang kita buat, pasti ada antitesisnya. Antitesis dipelajarin lagi, ketemu antitesis lagi, betul nggak? Nah, begitulah pohon itu. Pohon pengetahuan, pohon sastra, selalu satu cabang, satu batang, membelah menjadi dahan belah lagi jadi ranting belah lagi menjadi, sehingga terus membelah. Gitu. Ya, itulah sebabnya di Bali kita sudah diajarkan jangan merasa kamu sudah tahu semuanya, karena bergeser sedikit saja sudah berubah. Itu baru bergeser ruang, belum bergeser waktu, belum bergeser sastra. Makanya muncullah lontar-lontar yang disebut aji,
Suwe Mandala. Makanya ada lontar Aji Suwe Mandala itu. Ini menurut keterangan Ide Nalingsir yang pernah membacanya, judulnya sama. Lontar Aji Suwe Mandala, isinya berbeda. Karena ternyata itu berlaku di sana, Aji Suwe Mandala. Mandala di situ aja gitu. Sama dengan buku Kandepat. Coba aja baca. Buku Kandepat pasti lain-lain isinya. Ya enggak? Macam-macam. Jadi mau di bagian jenana kita belajar, pasti kita ketemu banyak variasi. Mau di jalan bakti, banyak variasi. Yang ini mempersembahkan Banten, apel New Zealand, yang ini apel lain lagi. Nah, kemudian di jalan karma, bervariasi juga. Ini dikasih uang, senang. Kalau kita mau berbuat baik pada orang-orang di puncak gunung, dikasih uang, nggak mau dia. Rugi saya turun, lagi capek. Sekalian aja barang, kan gitu dia. Jadi variasi lagi. Jadi di semua jalan itu penuh variasi. Nah, itulah keindahan. Kira-kira gitu, Krishna. Sudah tambah. Nah, menarik nih, Ki. Dengan tadi dikatakan kan sama-sama melinggih gitu ya. Masih patuh pada kalau melinggih gitu, sama-sama melinggih. Terus analoginya pesawat kan gitu. Ya sama seperti kita mau beli tiket pesawat, kan sama-sama melinggih masih. Mau bisnis kelas melinggih, mau ke ekonomi kelas melinggih gitu. Tapi jangan lupa kalau kita agama rasa. Tentu bagi yang merasa perlu di bisnis kelas, dia pasti akan upayakan bisnis kelas nih. Supaya berkelas, supaya apapun itu yang dia rasakan berbeda dengan ekonomi. Tetapi yang situasinya berbeda juga punya perspektif. Ngapain? Sama-sama aja. Sih sampai juga sama. Buat apa buang-buang uang atau apa? Terus yang mana yang benar? Yang mana benar? Gitu. Karena apa? Rasa itu seringkali ditimbulkan oleh aturan. Kalau kita tidak mengikuti aturan, ada perasaan nggak nyaman. Tapi kalau ikuti sesuai dengan aturan, nyaman kita. Tapi kadang-kadang mengikuti aturan tidak sesuai dengan aturan metakonken bahasa apa? Bahasa pipis, yang cocok, bahasa yang cocok gitu. Artinya kemampuan ekonomi kita nggak sesuai dengan aturan, misalnya begitu. Tapi ada lagi tadi tersampaikan sudah diberikan 9 level nih kan. Ya, yang bagaimana sampai utama nih kan sudah bebas kita memilih. Artinya apa? Kembali nanti. Ketika ada perasaan nyaman dan nantinya dikaitkan dengan desa Kalapatra. Untuk membuat nyaman tentu harus ada perubahan di sana. Tapi perubahan pasti didasari oleh kesepakatan. Kalau memang mau buat nyaman, yang mana kita runut ya, bahwa nyaman itu adalah hasil dari kita mengikuti aturan. Dan aturan itu hasil dari kesepakatan, yang kalau kita sudah merasa tidak nyaman dari aturan yang hasil dari kesepakatan, mungkin bisa dimulai gaungkan sedikit-sedikit perubahan itu. Sehingga apa? Perubahan aturan membuat perubahan kita mentaati aturan itu, dan perubahan yang mentaati aturan itu membuat kita nyaman. Karena ujung-ujungnya agama rasa ini adalah bagaimana perasaan kita. Artinya apa? Tentu hanya mengandalkan perasaan yang didasari ego, kita memaksakan diri supaya ada di VIP class, bisnis class, yang sekedar bisa selfie, kemudian dipamerkan, itu misalnya motivasinya. Bukan karena motivasi kepantasan di sana. Tentu akan berbeda hasil. Hasilnya apa? Sama-sama sampai, tapi setelah sampai ada yang utang, ada yang happy. Kan beda nih kan. Nyampe-nya sama, tapi setelah perjalanan itu, setelah nyampe nikah yang akan berbeda. Ya artinya apa? Di sana kita bisa merenungkan. Yang kepantasan lah yang membuat kita lebih, ya nikmati aja. Karena pilihan nikah kan banyak, ada 9. Mungkin itu tambahan. Terima kasih. Ya makanya dalam konteks iadnya itu, persembahan itu disebutnya oleh orang Bali aturan atau maturan. Pokoknya matur-atur kan begitu gitu. Atur-atur aja, cocoknya yang mana. Atur sesuai dengan kemampuan kita, kebutuhan kita, kenyamanan kita gitu. Nah, kira-kira seperti itu.
Nah, maka contoh nyata nih, kalau kita pergi sembahyang ke Pura Besakih misalnya, banyak orang datang dengan cara berbeda. Ada yang jalan kaki kalau dia dekat, ada yang naik mobil dari sini, ada yang pakai patwal, ada yang pakai sepeda motor, ada yang bungkusnya macam-macam, ada yang bungkusnya pakaian model begini, model begitu. Tapi begitu dia sembahyang, yang dia puja yang dewata yang sama, ketika mendapatkan berkah air sucinya sama, bijanya sama, dan sama-sama mereka datang, sama-sama juga mereka pergi. Walaupun yang lain-lain aksesoris di luar itu beda-beda. Nikmati aja gitu. Kira-kira gitu. Silakan lanjut sekarang. Lanjut. Baik, sebelumnya Om Swastiastu, perkenalkan saya Ketut Vijayana Badar Nugraha dari Prodi Filsafat Timur. Izin bertanya Guru, saya tertarik tentang kesadaran yang tadi di pembahasan di pertanyaan pertama. Pertanyaan tiang niki, bagaimana mencari kesadaran itu? Apakah dengan mencapai kesadaran kita bisa mencapai kelepasan atau kamoksaan? Sekian, Ya. terima kasih Guru. Ya. Nah, kalau berbicara tentang kesadaran, layak kita mengambil sebuah definisi tentang kesadaran itu sendiri. Baru kita bisa, oh ini maksudnya. Kesadaran itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menyadari setidak-tidaknya 3 hal. 1, menyadari diri sendiri. 2, menyadari lingkungan kita. 3, menyadari pengalaman dalam perjalanan hidup kita. Kesadaran. Sehingga kalau kita sudah minimal sadar, memiliki kesadaran siapa diri kita. Oh, saat ini saya ada dalam tubuh ini. Kita sadar dan kita paham tubuh ini pinjaman yang nanti akan kita kembalikan dengan baik-baik, terutama di Bali kan ada proses mengembalikan tubuh ini dengan sebaik-baiknya melalui upacara yang disebut pitrayatnya. Dan karena orang yang meminjam ini tidak bisa mengembalikan dengan baik, menjadi hutang daripada orang-orang yang pernah dilahirkannya untuk membantunya mengembalikan upacara tubuh pinjam ini dengan sebaik-baiknya melalui upacara pitrayatnya. Penggunaannya mungkin penuh dengan kekotoran dan noda pikiran kotor, noda ucapan, noda tindakan kotor. Nah, mengembalikannya minimal bersih, suci, terang benderang. Makanya ada upacara atiwe-tiwe. Ati awe, memanah galang, berpikir supaya semuanya ini kembali dengan penuh kebaikan. Itu cara kita untuk menyadari diri kita, konsep tubuh ini. Lalu kita sadari juga diri kita bahwa, oh aku memiliki pikiran itu apa sih? Oh pikiran itu ini, tugasnya begini. Kalau kita tahu tugas pikiran apa untuk menemani di kehidupan ini, maka kita akan dengan secara sadar menggunakan pikiran kita untuk mengumpulkan lebih banyak hal-hal yang akan dipakai ulang. Bukan mengumpulkan hal-hal yang tidak akan dibawa oleh sang ruh ulang. Karena sebanyak-banyak kita mengumpulkan pengetahuan akan tertinggal di sini. Bukan pengetahuan, kekayaan akan tertinggal di sini. Jadi yang terpenting kumpulkan banyak bahan-bahan untuk meningkatkan kesadaran, karena itu yang akan kita bawa meningkatkan kematangan roh kita. Itu contoh. Lalu kesadaran kedua, kesadaran ketiga, kesadaran yang lain. Tadi tubuh sudah, pikiran, sekarang kesadaran jiwa. Oh, kesadaran akan kesejatian kita sebagai ruh, itu misalnya. Maka kita akan mengerti, oh, ngapain saya turun ke bumi dalam tubuh ini. Kesadaran itu akan membuat kita paham apa yang harus kita utamakan di kehidupan ini. Itu baru kesadaran akan diri sendiri. Lalu kesadaran akan lingkungan. Tahu di mana kita sedang berada. Tahu kita sedang ngapain, ngujang mai, kan gitu kan bahasanya. Apa tugas kita di kehidupan ini kepada lingkungan ini. Nah, kalau kita sudah mencapai kesadaran itu, kita tahu apa darmaning kauripan kita. Dharma kehidupan kita sudah kita tahu. Lalu ada kesadaran akan perjalanan hidup. Nah, dalam perjalanan hidup ini kan kita penuh dengan karma, tindakan-tindakan, baik karma dengan pikiran, karma dengan ucapan, karma dengan tindakan. Kalau kita sadar kan kita jadi tahu, oh waktu kemarin aku berkarma buruk dengan pikiranku, aku perlu minta maaf.
dengan apa yang pernah aku pikirkan, ucapkan, dan lakukan. Oh, kemarin aku sudah pernah berbuat baik, maka aku berterima kasih, memotivasi diriku untuk terus berbuat kebaikan bagi diriku dan bagi kehidupan ini. Nah, itu contoh bagaimana kita menyadari perjalanan hidup kita. Ini yang disebut dengan kesadaran akan keuripan juga. Itu contoh. Nah, kalau sudah demikian, hidup menjadi tidak sia-sia. Ya, boleh saja kita melakukan hal-hal yang tidak terlalu penting. Boleh. Tapi jangan lupa juga melakukan hal-hal yang penting. Misalnya hal-hal tidak penting itu apa? Ya, ngapain aja, menghibur diri supaya tenang, boleh. Gitu. Tapi apakah penghiburan itu akan bermanfaat untuk ke sana? Mungkin enggak, tapi dia bermanfaat untuk membuat kita bisa menikmati kehidupan ini. Dia tidak penting di sana, tapi dia bagus untuk di sini. Jangan sampai hidupnya penuh untuk di sini, yang ke sana lupa. Atau bahkan apa? Pikirannya ke sana aja. Tenggelam pada spiritual aja. Pokoknya meditasi, di mana-mana meditasi. Ya, naik motor, lampu merah meditasi, begitu lampu hijau masih merem, tin, rame gitu. Nah, gitu contoh bagaimana kita perlu tahu tempat. Nah, tahu tempat, ruang, dan waktu. Ya, kira seperti itu. Ya, itu dia tambahannya dari Surya. Jadi terkait dengan kesadaran itu, ya, tadi definisi kesadaran itu apa kan gitu. Ya setidaknya kalau saya memahami kesadaran itu kan jembatan antara sang jiwa dengan pikiran itu sendiri gitu. Ya, anggaplah seperti itu ketika kita bisa maknai. Terus juga kalau saya pribadi memaknai ketika kita kaitkan dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual gitu. Bahkan spiritual itu mungkin saja bisa diterjemahkan dengan kesadaran itu sendiri. Nah, ketika itu disebut bagaimana kalau secara teoritis bahwa kesadaran, kecerdasan spiritual itu ada di angka penentu seseorang, lebih dominan dibandingkan bagaimana pengetahuan intelektualnya, bagaimana kecerdasan emosionalnya, tentu kesadaran seperti tadi disampaikan oleh guru kita, ya menyadari itu jauh lebih penting karena sejatinya seringkali kita larut dari apa yang kita ketahui sehingga lupa menyadari gitu. Ya, lupa menyadari gitu. Nah, kesadaran itu adalah kondisi. Seringkali juga karena tidak ada kesadaran itu, reaksi kita akan berbeda. Nah, sehingga spiritual juga mengajarkan ataupun selaras dengan kesadaran itu sendiri, sehingga kita juga bisa kembali apa yang terjadi hari ini, kenapa kita punya emosi ini, apa tujuan kita ini. Kemudian secara sadar juga setidaknya kenapa tujuan kita kumpul malam ini ada di sini, kenapa juga memilih filsafat, apakah dipaksa atau karena nggak lulus di tempat lain atau gimana gitu. Setidaknya justru kesadaran itu yang membawa memang pilihan kita adalah betul adalah hati nurani kita. Jadi kesadaran adalah jembatan gitu. Sehingga bagi saya sesuatu juga baik fisik maupun mental perlu latihan. Bagaimana kita menggunakan kesadaran kita pada saat yang tepat. Yang tadi sampaikan pada saat tepat itu notnya. Jangan sampai kita spiritualismenya selalu ada di saat yang nggak tepat, lagi nongkrong juga, wah saya adalah siwa gitu misalnya gitu. Ataupun saya adalah percikan kecil dari Tuhan gitu tiba-tiba ya, padahal kita nggak ada ngomong apa gitu. Mungkin ya perlu dipertanyakan lagi, perlu disadari lagi kapan saatnya kita berbicara sesuatu, kapan saatnya kita juga tidak membahas itu. Jadi kesadaran adalah jembatan antara pikiran dan sang jiwa. Ya, Nika semua. Masih ada lagi? Ada? Sebelumnya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Mada Bagus Wijayamerta, Prodi Filsafat. Saya mau bertanya, Guru, bagaimana sebenarnya gogoh yang dijadikan pajangan di Banjar? Ketika gogoh yang dianggap yang sebagai buta kala atau kejahatan
Lantas mengapa gogoh tidak dibakar saja? Ya, seksema gitu ya. Pertama, kita kerap mengkaitkan ogoh-ogoh dengan simbol dari buta kala yang berkenaan dengan upacara tawur kesange. Realitanya, kalau ogoh-ogoh sebagai simbol buta kala dikaitkan dengan upacara tawur kesange, maka dia akan menjadi bagian dari upacara itu sendiri. Pasti diletakkannya di tempat upacara, betul nggak? Artinya contoh misalnya, ketika kita bikin upacara ngaben, kita bikin simbol alam semesta berupa bade atau bale-bale itu. Lalu kita pasti letakkan dan pakainya di hari yang sama, serangkaian dengan itu. Maka dia benar-benar bagian dari yantra di situ. Nah, sekarang yang kita lihat sekarang, ogoh-ogoh itu bahkan tidak ditempatkan di tempat upacara tawur itu, betul nggak? Tidak dipersembahkan apa-apa, sehingga dia lebih layak dikaitkan, dihubungkan dengan perayaan hari raya tahun baru Sake. Sehingga muncullah kreativitas seni kan muncul di situ. Namanya perayaan tahun baru Saka kan kreativitas seni di situ. Maka mungkin dia menjadi kemudian festival seni budaya, bisa dilakukan sebelumnya atau bahkan sesudahnya gitu. Ya. Sehingga karena dia hanya kreativitas seni, seharusnya memang biarkan dia hanya sebagai seni. Nggak usah di Pasupati ogoh-ogoh gitu. Nah, kalau di Pasupati kan jadi hidup ogoh-ogohnya. Kalau jadi hidup kan dipersembahkan apa coba? Karena setelah di Pasupati harus dipralina itu. Sebaiknya biarkan dia menjadi karya seni biasa. Sehingga tidak apa-apa dipajang. Contoh nih, ada seni propan dan seni sakral. Rangde itu kan ada yang sakral, ada yang propan. Ya. Ada yang tugu, pelinggih yang propan, ada yang pelinggih yang sakral juga. Yang sakral pasti lewat upacara, ikut bagian dari upacara itu sendiri. Nah, ketika dia bukan bagian dari upacara dan hanya sebagai pajangan, ya enggak apa-apa. Gitu. Nah, makanya ada yang kemudian ogoh-ogohnya dijual. Setelah itu dijual lagi untuk apa namanya? Interior atau seni aja, bahwa oh di sini ada begini begitu. Itu hanya seni propan, hasil dari budaya anak-anak gitu. Dan tidak boleh diupacarai apa-apa karena dia memang bagian dari itu. Nah, ini cerita sedikit nggak? Kute itu yang masa kecil yang itu tahu kapan ogoh-ogoh itu dimulai. Itu tahun 83. Dulunya enggak ada ogoh-ogoh, yang ada itu cuman setelah kita sore-sore itu melakukan upacara apa namanya dia? Megobok. Ya, ngatur orang rung keliling gitu, membersihkan rumah kita dengan energi itu. Paling-paling yang lakukan dulu naik ke kulkul Banjar, tung dang gitu. Habis itu main letupan apa bom-boman lah istilahnya, bom-boman pakai bambu gitu. Itu aja. Nah, kemudian ada momentum di tahun 83 itu kita berkeliling gitu. Berkeliling dur pakai gitu. Bawa wayang waktu itu. Wayangnya dipakai gerobak, ada dalangnya wah gitu. Jadi hiburan lah nonton gitu. Pas pada saat itu kemudian di tahun 83 itu ada kejadian wabah demam berdarah. Nah, simbolik wabah demam berdarah itu adalah sifat buta yang buruk gitu. Jadi kita bikinlah nyamuk demam berdarah sebagai ogoh-ogoh pertama di Kuta. Nyamuk demam berdarah itu wujud ogoh-ogoh pertama. Jika diarak rame-rame keliling sebagai bagian dari apa? Pengingat bahwa kita sedang kena wabah demam berdarah. Lalu kita bakar, simbolik dari kita menjadikan itu simbol kita ingin ini hilang, lenyap dari muka bumi Bali lah minimal. Sehingga itu makanya dibakar dulu. Kenapa dibakar? Karena bikinnya tidak bagus, barang-barang bekas gitu. Karena sekarang kan bikinnya bagus, serius sekali bikinnya, dibakar mungkin kasihan dia gitu. Nah, kan dia menjadi bagian dari ritual seni penyambutan tahun baru, kemeriahan tahun baru. Makanya di Kuta ini ada
kegiatan yang disebut kegiatan Ngembak Geni Pekan Majelangu. Ya, itu dia menjadi tontonan pada saat Pekan Majelangu. Wah, tontonan hasil karya anak-anak muda dari kecil sampai dewasa. Setelah itu baru dibakar. Diambil beberapa barang. Kenapa dibakar? Karena sudah sebagian hancur pada saat pengarakan, sebagian sudah hancur karena hujan juga. Ya, barang-barang penting diambil, sisanya baru dibakar. Kita melihatnya dari sudut itu. Ya, karena kalau dia dilihat sebagai bagian dari taur mecaru itu, pagi-pagi itu siang-siang setelah selesai mecaru udah harus hancur nih. Kan realitanya nggak pernah kita menghancurkan itu siang-siang. Nggak usah ada pawai udah. Sama dengan sekarang mayatnya dibakar, setelah itu balai-balainya itu dibakar juga. Kan begitu. Supaya semuanya lenyap. Somnya Buddha kala ketika selesai upacara taur, simbolnya pun harus dihancurkan. Kenapa enggak sekalian aja dihancurkan di situ? Karena memang orang-orang membuatnya tidak serangkaian dengan taur. Tapi memang serangkaian dengan tahun baru Isake. Kira-kira ke sana. Kebayang ya? Nah, kira-kira demikian. Ada lagi? Nah, atau untuk sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, mudah-mudahan ini jadi bahan perenungan ya. Nanti kita akan kupas lebih banyak lagi sambil terus. Kalaupun diskusinya tidak terjadi di sini, tapi diskusinya terjadi di dalam, galilah terus. Nanti akan tiba waktu di mana kami yang akan memberikan pertanyaan, nanti mencoba mengalirkan jawaban dari dalam. Itu prakteknya. Sekarang biar terbiasa dulu, oh gini caranya melihat. Nggih. Kira-kira itu dulu yang bisa disampaikan. Matur suksema Surya, matur suksema semuanya nggih. Nanti kita tutup dulu acara Partikum Filsafat malam hari ini, sampai malam ini. Ya. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya kita terus cari sumber-sumber lain supaya semakin meluas pengetahuan kita. Nggih. Ngiring puputangan untuk Pramo Santi. Om Shanti.